Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali lagi pada video pembelajaran IPS untuk kelas 8 SMP. Tentunya masih bersama saya, Thomas Rinto Harumunte. Nah, pada video pembelajaran IPS kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita tentang pluralitas masyarakat Indonesia. Di mana adapun pluralitas masyarakat Indonesia yang akan kita bahas, yang pertama dari segi budaya, pluralitas masyarakat Indonesia tentang budayanya. Lalu yang kedua, pluralitas suku bangsa masyarakat Indonesia. Yang ketiga, berbagai jenis pekerjaan yang dimiliki masyarakat Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang hendak kita capai yaitu diharapkan siswa mampu menjelaskan pengaruh interaksi sosial terhadap pluralitas. Ya, kita bahas yang pertama, perbedaan budaya. Sekilas coba kita kaji pengertian atau definisi dari kebudayaan atau budaya ya. Di mana kata kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, budaya ya, yang merupakan bentuk jamak dari budi ya. Yang berarti budi atau kekal ya. Kemudian istilah lain yang digunakan adalah kultur ya, atau bahasa Latin adalah colere ya. Nah, adapun arti dari kultur atau colere ini adalah mengolah atau mengerjakan ya. Sesungguhnya kultur ini ya memiliki arti yang sama dengan budaya gitu ya. Jadi kebudayaan ini kita bisa artikan segala ciptaan manusia, segala perasaan manusia, ataupun segala kehendak, karsa, keinginan gitu ya, tujuan manusia ya, segala cipta, rasa, dan karsa manusia. Itulah arti dari kebudayaan secara umum ya. Nah, lalu menurut pakar ilmu sosiologi Hohenigman ya, terdapat 3 wujud dari kebudayaan ya. Wujud yang pertama menurut ilmuwan ini, menurut pakar ilmu sosiologi ini adalah gagasan ya. Ini merupakan wujud ide gitu ya, berupa ide, gagasan, nilai, norma ya, peraturan dan sebagainya yang memang sifatnya abstrak ya. Abstrak dalam artian tidak nyata, tidak dapat diraba atau disentuh ya. Jadi hanya sebatas gagasan, ide gitu ya, yang berasal dari akal pikiran manusia ya. Itu unsur atau wujud pertama. Wujud yang kedua menurut Hohenigman adalah aktivitas, tindakan, perbuatan gitu ya. Suatu tindakan berpola yang teratur maksudnya ya dari manusia dalam masyarakat yang disebut juga dengan sistem sosial ya. Sistem yang terjadi antara masyarakat yang satu dengan yang lain, individu yang satu dengan yang lain ya. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas manusia yang saling berinteraksi, berhubungan ya. Lalu wujud yang ketiga menurut Hohenigman adalah artefak ya, yaitu karya, hasil karya dari manusia itu sendiri ya, hasil dari perbuatan atau aktivitas ya. Jadi ini bisa diraba, dilihat dan didokumentasikan. Jadi memang sesungguhnya berupa benda-benda hasil karya manusia itu sendiri ya. Jadi ini sifatnya konkret. Kalau gagasan tadi sifatnya abstrak ya, sedangkan karya ini kan berupa benda berwujud, berarti sifatnya konkret gitu ya. Nah, selanjutnya menurut Koenjaraningrat terdapat 7 unsur kebudayaan yang sifatnya universal ya. Disebut universal hampir dimiliki oleh seluruh kelompok masyarakat. Ketujuh unsur ini rata-rata dimiliki oleh seluruh kelompok masyarakat yang memiliki kebudayaan, masyarakat yang berkebudayaan begitu ya. Nah, adapun ketujuh unsur yang dimaksud, yang pertama adalah mata pencaharian hidup ya, pekerjaan, cara yang dilakukan oleh setiap manusia untuk bertahan hidup gitu ya, mata pencahariannya, pekerjaannya sehari-hari ya. Ada berbagai jenis pekerjaan ya dalam kelompok masyarakat
Lalu unsur yang kedua adalah peralatan dan perlengkapan hidup, ya. Segala peralatan, baik peralatan rumah tangga, peralatan memasak misalnya ya, peralatan mandi, peralatan bertani ya, dan segala hal yang digunakan manusia setiap harinya. Yang ketiga adalah sistem kemasyarakatan. Ya, bisa juga kita katakan organisasi kemasyarakatan gitu ya. Di mana dalam masyarakat itu kan terdiri atas golongan-golongan tertentu ya. Lapisan-lapisan tertentu yang mana antara lapisan yang satu dengan lapisan yang lain saling berkaitan ya. Memiliki struktur sosial, itu juga bagian dari sistem ya. Struktur artinya sama juga dengan lapisan-lapisan tadi ya, di mana dalam masyarakat pasti ada pemimpinnya, kemudian bagian menengah dan bagian bawahan gitu ya. Pemimpin, kemudian bagian menengah, lalu bawahannya ya, itu kan saling berhubungan, saling berkaitan ya. Itu sistem kemasyarakatan. Yang keempat adalah bahasa ya. Bahasa ini digunakan oleh manusia atau masyarakat dalam berkomunikasi ya, baik bahasa lisan ya, tulisan, verbal, non-verbal gitu ya. Kemudian kesenian ya. Kesenian yang dimaksud bisa berupa kesenian dalam bentuk musik gitu ya, tarian ya, lukisan atau ukiran dan lain sebagainya. Kemudian sistem pengetahuan ya, termasuk juga teknologi ya. Jadi segala ilmu ataupun pengetahuan yang sesungguhnya setiap harinya dikembangkan oleh manusia. Lalu yang ketujuh adalah religi atau agama ya, kepercayaan yang dianut oleh masyarakat ya. Entah itu aliran kepercayaan ataupun agama resmi. Kalau di Indonesia terdapat 6 agama resmi gitu ya. Tetapi di samping ada 6 agama resmi di Indonesia, terdapat juga berbagai aliran kepercayaan gitu ya. Nah, itu kemarin sudah kita pelajari di video pembelajaran sebelumnya ya. Nah, inilah yang menjadi 7 unsur kebudayaan universal yang dikemukakan oleh Konjaraningrat ya. Jadi sekali lagi dikatakan universal karena umumnya dimiliki oleh setiap kelompok masyarakat yang berbudaya. Nah, sekarang kita lanjut perbedaan suku bangsa ya. Suku bangsa atau etnik bisa kita artikan suatu kesatuan masyarakat atas dasar kesamaan bahasa, kesamaan budaya, dan kesamaan tempat tinggal ya. Indonesia sendiri memiliki berbagai macam suku bangsa, sangat beragam suku bangsa ya. Kira-kira 1.300-an suku bangsa di Indonesia ya. Nah, suku bangsa tersebut tersebar di setiap kepulauan di Nusantara ya, mulai dari Sumatera hingga Papua ya. Nah, asal-usul dan persebaran dari nenek moyang bangsa Indonesia ya, yang pertama itu berasal dari ras Proto-Melayu ya, atau Melayu tua ya. Ini berasal dari Yunan atau Indochina ya, lalu menyebar ke Siam, Semenanjung Melayu, kemudian Sumatera ya. Nah, suku bangsa yang menjadi ras Proto-Melayu di Indonesia itu terdiri dari suku Mentawai, suku Dayak, suku Toraja ya, suku Lombok, dan berbagai suku lainnya juga. Lalu di samping ada ras Proto-Melayu, ada lagi ras berikutnya yaitu ras Deutero-Melayu ya, Melayu Muda. Nah, ini berasal dari Burma atau Myanmar Utara ya. Dari Myanmar, dari utara Indochina maksud saya. Nah, kalau di Indonesia ini contoh suku bangsa yang merupakan ras yang berasal dari Deutero-Melayu yaitu suku Minang, suku Melayu, suku Jawa, Bugis, Bali ya. Nah, adapun yang ketiga adalah Melanosoid ya. Ini di Maluku dan Papua. Coba kita lihat suku bangsa di berbagai pulau yang ada di Indonesia. Kita kaji yang pertama, suku bangsa di Pulau Sumatera ya. Di daerah Aceh terdapat Gayo, Tamiang, Anek Jame,
kemudian Kluet, Gumbak. Di Sumatera Utara ada Batak, ada Nias ya. Kemudian di Sumatera Barat ada Minangkabau, ada Gusci, ada Caniago, ada Tanjung Kato, ada Panyali, dan ada Sikumbang. Di Riau ada Talang Mamak, ada Kualambonai, ada Akip. Kemudian di Kepulauan Riau ada Sakai, suku Laut, suku Lingga. Lalu di Sumatera Selatan ada Komering, ada Palembang, ada Pasema, Sameda, Ranau, Kisam, Ogan, Lematang, Rejang, Rawas, Kubu. Di Bangka Belitung ada Bangka, ada Belitung, ada Mindanao, Rawas, Semendo. Di Bengkulu ada suku Rejang, ada suku Lembak. Lalu di Jambi ada suku Kubu, Kerinci, Rajau, Batin, suku Pindan, Melayu. Di Lampung ada suku Lampung ya. Itu di Pulau Sumatera. Lalu di Pulau Jawa, di DKI Jakarta ada Betawi ya. Di Jawa Barat ada Sunda, ada orang Kanekes. Di Jawa Tengah ada Jawa, ada Samin, ada Karimun ya. Di Jawa Timur ada Madura, ada suku Jawa, ada suku Osing, dan suku Tengger. Itu di Pulau Jawa. Di Kalimantan Barat terdapat suku Dayak, Ngaju, Apokayan, Murut, Poanan, Danun. Kalimantan Selatan ada suku Banjar, Hulu, Banjar Kuala. Di Kalimantan Timur ada suku Bulungan, Tidung, Kenyah, Berusuh, Abai, Kayan. Dan di Kalimantan Tengah ada suku Lawang, Dusun, Bakupai, Ngaju. Selanjutnya di Pulau Sulawesi. Tepatnya di Sulawesi Utara ada suku Sangir, Talaut, Minahasa, Bulang Mengundo, Bantik. Di Sulawesi Selatan ada suku Makassar, Bugis, Toraja, Mandar, Selayar, Bone ya. Di Sulawesi Tengah ada suku Kali, Kuali, Panuma, Mori, Balatar, Banggai. Di Sulawesi Tenggara ada suku Wolio, Laki, Muna, Buton, Balatar. Itu di Sulawesi. Kemudian di Kepulauan Nusa Tenggara dan Bali ya. Di Nusa Tenggara Barat ada suku Sasak, Sumbawa, Bima ya. Di Nusa Tenggara Timur ada suku Timor, suku Rote, Sabu, Flores, Sumba. Kemudian di Bali ada suku Bali juga ya. Kemudian suku-suku di Kepulauan Maluku dan Papua ya. Suku bangsa di Kepulauan Maluku ada suku Ambon, Alifuru, Togite, dan Faro. Kemudian suku bangsa di Papua ada Marin, ada suku Asmat, Moi Maya ya, kemudian Wawiyai, kemudian Kawe, Laganyan, Ambel atau Weren, kemudian Batanta, Tepin, Fiat, Domu, Waili, Butleh, kemudian Matbat, kemudian Misol, dan suku Biga ya. Nah, sekarang kita lanjut mengenai keragaman bahasa ya. Jadi perlu kita ketahui bahwa sebagian besar suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki bahasa tersendiri ya. Jadi bisa kita artikan dengan banyaknya suku bangsa di Indonesia berarti mengindikasikan bahwa Indonesia juga memiliki bahasa daerah yang beragam ya. Ribuan suku bangsa yang ada di Indonesia menunjukkan bahwa ribuan juga bahasa daerah yang dimiliki oleh Indonesia ya. Nah, di mana secara umum Indonesia memiliki bahasa daerah dan bahasa nasional gitu ya. Nah, di mana bahasa daerah ini bahasa yang dipergunakan atau dituturkan dalam wilayah tertentu di daerah begitu ya. Antar sesama suku bangsa biasanya dominan menggunakan bahasa daerah ini ya. Misalnya kalau di Sumatera Utara ya, yang memang didominasi oleh suku Batak begitu ya, baik Batak Toba, Simalungun, Karo ya, Mandailing ya.
Memang ada suku bangsa lainnya juga, di mana antar suku bangsa secara umum menggunakan bahasa sendiri-sendiri ya. Itu yang pertama. Nah, di samping ada bahasa daerah, Indonesia juga memiliki bahasa nasional gitu ya, yaitu bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia ini merupakan bahasa persatuan ya, di mana diresmikan saat Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 yang lalu ya, melalui Sumpah Pemuda tentunya ya. Di mana di sana ada tertuang, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia ya. Jadi sekali lagi, bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional yang dipergunakan oleh setiap penduduk yang ada di Indonesia. Nah, berikut merupakan sebagian bahasa daerah yang ada di Indonesia ya. Misalnya di daerah Aceh ada bahasa Aceh, bahasa Gayo, Anyuk Jame, kemudian Singkil. Lalu di Sumatera ada bahasa Batak yang terdiri dari bahasa Batak Toba, Karo, Simalungun, Mandailing ya, dengan bahasa yang memiliki perbedaan juga. Kemudian di Sumatera Barat ada bahasa Minangkabau, di Jawa Barat dan Banten ada bahasa Sunda, di Jawa Tengah dan Jawa Timur ada bahasa Jawa, di Kalimantan ada bahasa Dayak dan bahasa Banjar, di Sulawesi ada bahasa Toraja, Bugis, Mongondo, di Nusa Tenggara Barat ada bahasa Bali, Sumbawa, Sasak, di Maluku ada bahasa Grom, Seram, Ambon, Romang, Ulias, Alon, Banda. Lalu di Papua ada bahasa Dani, kemudian Namboran, kemudian Iagai, lalu ada bahasa Aspat, Santoni, Bika, dan Warompen. Nah, bahasa daerah di Indonesia sendiri ada beberapa yang sudah mengalami kepunahan begitu ya. Nah, seperti bahasa Kageli atau Kayeli, bahasa Piru. Kemudian ada bahasa Moksela, bahasa Palumata, bahasa Tertaneto, kemudian bahasa Hukumina, bahasa Hoti, bahasa Serua, Nila di Maluku, dan bahasa Tandia dan bahasa Mawes di Papua ya. Nah, lalu banyak bahasa daerah di Indonesia yang hampir punah seperti bahasa Reta di Nusa Tenggara Timur, bahasa Saponi di Papua, dan Ibu Meher ya di Maluku ya. Nah, beberapa penyebab dari semakin punahnya berbagai bahasa di Indonesia, yang pertama adalah tidak ada lagi penutur bahasa daerah tersebut, semakin terbatas penutur bahasa tersebut gitu ya. Lalu dengan adanya urbanisasi atau perpindahan penduduk dari desa ke kota, maka tentu orang-orang yang pindah ke kota tersebut harus menyesuaikan diri dengan kehidupan kota, termasuk bahasa yang dipergunakan sehari-hari gitu ya. Lalu yang ketiga adalah perkawinan campuran atau amalgamasi ya. Kedua belah pihak ya yang melakukan perkawinan campuran meninggalkan bahasa daerahnya karena keduanya tidak saling mengerti ya. Kadang-kadang ini efek negatif dari terjadinya perkawinan campuran ya. Baik, yang terakhir bahasan kita hari ini adalah perbedaan jenis pekerjaan ya. Jadi kalau kita kaji ada berbagai macam pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ya. Seperti yang pertama ada pekerja formal ya, seperti pegawai, baik pegawai negeri, pegawai swasta begitu ya. Ada guru ya, kemudian pejabat ya. Pejabat pemerintahan di bagian pusat termasuk daerah ya. Lalu pekerja industri mulai dari pegawai kantor industrinya termasuk juga hingga ke buruh industrinya ya. Lalu ada pekerja non formal ya. Nah, biasanya pekerja non formal ini lebih mengarah kepada berbagai jenis jasa gitu ya, seperti jasa angkutan ya, angkutan online atau angkutan offline ya. Kemudian jasa servis ya. Lalu
Jika di pedesaan kita bisa melihat pekerja non formal juga ya, berupa petani jika memang terdapat pada pedesaan dengan tanah subur. Kalau pedesaannya di sekitar pesisir, maka pekerjaan penduduknya berupa nelayan ya. Nah, jadi ada banyak sebenarnya jenis pekerjaan yang ada dan dimiliki oleh masyarakat Indonesia begitu. Baik, sekian kira-kira bahasan kita hari ini. Seperti biasa, jika ada pertanyaan, silakan buat pertanyaanmu di bagian komentar ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar.